Ya, akhirnya ada lagi pendatang baru untuk kompetisi smartphone gaming di Indonesia. Kali ini yang datang adalah keluarga Red Magic terbaru yang seri 6 yang akhirnya resmi masuk ke Indonesia. Smartphone gaming dengan Snapdragon 888, kipas integrasi di dalamnya, masih ada NFC juga, layar 165 Hz dan harganya mulai dari 9 jutaan untuk yang RAM 12GB dan ada yang 11 jutaan untuk varian RAM 16GB. Ya, mari kita cek langsung aja si Red Magic 6 dan 6 Pro ini. Nah, pas banget. Sebelum kita bahas review produk gadgetnya, saya ada info sedikit mengenai promo yang diperuntukkan untuk menunjang hobi baru kalian. Ya, Bukalapak lagi ngadain promo pilihan jagoan di bulan Juli. Makin banyak ini promo-promonya untuk kategori seperti gadget, otomotif, dan juga DIY atau perkakas rumah tangga. Bukan hanya itu, tiap minggunya promo juga akan berbeda dengan tambahan dari top brands yang ada di Bukalapak ya. Catat tanggal-tanggalnya ya. Minggu kedua 12 sampai 18 Juli itu untuk otomotif. Kemudian minggu ketiga 19 sampai 22 Juli itu untuk DIY atau perangkat rumah tangga. Lalu minggu keempat 23 sampai 31 Juli ini untuk semua kategori untuk gadget, otomotif, dan DIY juga. Jadi buruan deh sikat barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang juga karena semuanya ada di Bukalapak. Produk yang murah dan lengkap, pastinya original. Semua kamu dapat beli karena promonya no ongkir 100.000 kali. Oh ya, bagi kalian yang suka cari voucher promo di Bukalapak, nih saya kasih tahu 5 cara gampangnya. Pertama, download aplikasi Bukalapak. 2, tap voucherku. Nah, di situ kalian bisa lihat voucher-vouchernya. 3, klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke cart ya. Keempat, copy paste kode tersebut, disalin atau pilih promonya yang tersedia di checkout. Kelima, terakhir nih ya, kalian bisa lanjutin belanja atau langsung pakai promonya dan tinggal checkout aja. Gampang kan? Ayo, kalian bisa pakai ini ya voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak. Ini bisa untuk bantu kalian membeli barang-barang keperluan selama PPKM darurat. Mulai dari masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Semuanya ada di Bukalapak. Iya, kalau kalian juga mau giveaway nih ya, ada juga nih di Bukalapak. Cek di dalam deskripsi video ini. Ada detailnya di situ untuk giveaway. Nah, sekarang kita balik lagi bahas si Red Magic ini ya. Untuk yang ragu dengan Red Magic ini adalah brand smartphone gaming yang bernaung di bawah brand Nubia. Ini adalah brand smartphone yang tadinya ada di dalam naungan ZTE, salah satu perusahaan perangkat telekomunikasi terbesar di dunia. Nah, saat perjalanan yang dulu tuh ya ke CES 2019 di Las Vegas, kita udah berapa kali mampir ke boothnya Nubia juga. Nubia, wahai Nubia, apakah kamu masih dari Indonesia? Tapi di sini sih ada ya, Red Magic ada di sini. Kita lihat yuk, ini apa? Red Magic Mars. Red Magic Mars. Benda apa nih? Snapdragon 845, 6GB, 64 atau sampai dengan 10GB 256. Oh nice. Tapi kita nggak bisa lama-lama. Tapi kok ada warna merahnya, keren juga warna merahnya. Ini masuk Indonesia apa? Kan keren. Ya emang tidak semudah itu masukin smartphone ke Indonesia. Jadi kita emang sempat ketinggalan beberapa produk mereka yang sebelum-sebelum ini ya. Tapi setidaknya selamat ya untuk Red Magic yang akhirnya bisa masukin smartphone-nya ke Indonesia juga. Nah, kalau kita cek dari website mereka, Red Magic 6 ini hadir dengan berbagai macam pilihan sebenarnya yang kita bisa lihat di tabel ini ya. Perbedaan yang mencolok itu adanya di back cover, kapasitas baterai, charger dalam box, ketersediaan NFC, dan tentunya variasi RAM dan storage. Nah, rencananya dari tabel ini yang akan masuk ke Indonesia itu adalah Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro versi global. Sayangnya yang dipinjamkan ke kami oleh importer resminya si Red Magic adalah Red Magic 6 Pro versi China. Ya, tapi dengan menguji versi ini kita akan bisa lihat kemampuan dari Red Magic 6 di Indonesia. Dan dengan RAM 12GB nggak terlalu jauh beda lah ya sama yang 16GB sebetulnya. Dan yang penting lagi karena ini adalah versi Red Magic 6 Pro di China, ini sama bodinya dengan Red Magic 6 Pro di Indonesia. Jadi kita bisa akan melihat kemampuan pendinginannya. Sebagai catatan, kenapa kami tetap menguji? Karena softwarenya ini sudah menggunakan versi resmi Indonesia.
Tapi karena ini masih sampel awal banget, jadi kita tidak memperoleh detail dari paket penjualannya. Nanti kita tambahkan aja detailnya di deskripsi ya, kalau udah ada ya. Sementara itu untuk pengujian kamera juga kami tidak lakukan dalam video ini karena kami meragukan kesamaan hasil dengan versi resminya di Indonesia. Bisa lebih bagus yang versi resmi. Oke, kita masuk aja ke desainnya. Ya, Red Magic menyebut desain ini sebagai the ultimate gaming design. Back covernya itu memiliki perpaduan kaca dan efficient grade aluminium karena kita ngetes yang versi Pro di sini ya. Lalu frame-nya aluminium. Opsi warna itu ada Eclipse Black untuk yang non-Pro dan ada Moon Silver untuk yang versi Pro. Untuk dimensinya 169,86 mm x 77,19 mm x 9,7 mm dengan bobot 220 gram. Kita lihat di sisi kanan ada tombol power dan ada ventilasi udara atau exhaust, tempat mengeluarkan udara panas. Ya, karena ada kipas di dalam bodinya tentunya ya. Lalu ada 2 buah Pro Shoulder Triggers 3.0. Ini adalah tombol sentuh yang berfungsi untuk menggantikan tombol pada layar. Nanti kita akan bahasnya lebih lanjut. Lalu di bagian atas itu ada mikrofon dan headphone jack 3,5 mm. Di sisi kiri ada tombol switch untuk mengaktifkan game space, sebuah menu gaming spesial ya. Lalu ada ventilasi udara untuk intake atau untuk masuknya udara dan ada tombol volume. Di bagian bawah ada SIM tray dual SIM, ada mikrofon, port USB dan grill speaker stereo. Ya, smartphone ini sudah stereo ya, kan wajib banget ya sekarang smartphone pakai stereo ya. Untuk pasangannya tuh earpiece yang ada di bagian depan atas ini ya. Nah, untuk kualitasnya ini standar smartphone gaming ya, udah keren banget. Yang perlu diperhatikan adalah karena ini bukan dual front facing speaker yang satunya ini yang sebelah kanan ini suka ketutup tangan kadang-kadang. Jadi mesti agak hati-hati aja megangnya. Nah, untuk di depan ya, di sebelah speaker earpiece terdapat sebuah kamera selfie 8 megapiksel f2.0 dengan perekaman video up to 1080p 30 fps. Untuk layar, ini adalah layar 6,8 inci AMOLED Full HD 2400x1080, aspek rasio 20:9, refresh rate sampai dengan 165 Hz. Dan layar ini menggunakan adaptive refresh rate 60, 90, 120, 165 Hz. Jadi tergantung konten dia menyesuaikan nanti ya. Untuk touch sampling rate-nya itu sampai dengan 500 Hz untuk single touch, untuk satu sentuhan, dan bisa mencapai 360 Hz untuk multi touch. Untuk kedalaman warna dari layar ini sendiri 10 bit dan brightness-nya bisa mencapai 630 nits. Ini bukan yang paling terang yang pernah kami lihat, tapi sudah lumayan oke ya. Untuk color gamutnya 100% DCI-P3. Wah, ini asik sih. Kontras rasio 100:1000:1. Lalu dia juga sudah punya SGS Low Blue Light Certification dan dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, walaupun tidak disebutkan yang mana sebetulnya itu. Dan dia juga menggunakan under display fingerprint sensor. Kalau nanya always on display-nya ada? Iya, ada, bisa, dan kita bisa ngatur jadwal atau durasinya dari 15 menit sampai dengan 1 jam. Dan di layarnya juga tersedia fitur low brightness flash protection atau yang bisa disebut dengan anti flicker dalam kondisi gelap. Jadi kalau diredupin dia ada anti flickernya di situ biar nggak capek matanya dalam kondisi gelap ya. Hal yang umum juga terjadi pada layar smartphone refresh rate tinggi adalah penyimpangan warna di brightness atau refresh rate tertentu. Tapi itu dulu sih ya, kalau sekarang udah jauh lebih bagus ya. Termasuk panelnya si Red Magic yang satu ini, kita nggak ada pergeseran warna yang aneh seperti kehijauan atau kemerahan. Ini cukup konsisten setidaknya pada saat pengujian kami. Nah, untuk bezel ya jelas dia kelihatan lebar, tapi namanya juga HP gaming ya. Ini untuk dipegang, ada pegangannya kanan kiri, jadi ya harus tebal bezelnya. Oke, di sisi belakang kita bisa lihat ini adalah sistem kamera utamanya. Rear kamera 64 megapiksel, sensor Samsung di sini dengan bukan f1.79. Sudut pandangnya 78,3 derajat. Untuk video dia bisa mencapai 8K 30 fps atau 4K 30 atau 60 fps dan dia juga bisa 1080p 60 fps. Slow motion bisa mencapai 1080p 960 fps. Untuk ultra wide angle dia pakai kamera 13 megapiksel, f2.2, sensor Hynix, sudut pandang 120 derajat. Kemudian ada lagi untuk makro 5 megapiksel f2.0 dan ada LED flash di situ. Di sini terlihat ada 2 garis RGB lighting ya, dan ada satu logo Red Magic yang bisa menyala warna merah. Untuk 2 garis RGB lighting ini kita bisa atur sesuai dengan selera di dalam menu setting. Lampu-lampu ini tentunya bukan sekedar hiasan, tapi juga berfungsi sebagai LED notifikasi dan fungsi lainnya seperti indikator charging, telepon masuk, alarm, dan lain-lain. Nah, melihat dari detail body secara keseluruhan, terlihat memang desain smartphone ini dioptimalkan untuk gaming di orientasi landscape, sebagaimana biasanya sebuah smartphone gaming. Nah, untuk spesifikasi internalnya, untuk
untuk versi Indonesia tentunya dia menggunakan Snapdragon 888 yang 5 nanometer itu. RAM-nya LPDDR5, storage-nya UFS 3.1. Untuk variannya 12GB dan 128GB untuk versi yang Red Magic 6 dan 16GB dengan storage 256GB untuk yang versi Red Magic 6 Pro. Untuk baterai 5050 mAh. Charging maksimumnya di 66 watt, tapi yang dalam boxnya tersedia yang 30 watt. Nah, smartphone ini juga sudah mendukung fitur charge separation. Jadi kalau fitur diaktifkan, chargernya itu hanya menyuplai si smartphone tanpa mengisi baterainya. Ya, jadi kalau kalian lagi main game, nyolok listrik, kalian bisa ngidupin fitur ini supaya baterainya nggak terus-menerus di-charge. Asik kan? Untuk fitur keamanan ada under display fingerprint sensor, lalu ada face unlock. Untuk OS dia menggunakan Android 11 dengan Red Magic OS versi 4.0. Nah, buat kalian yang tertarik lihat tampilannya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita beralih ke sistem pendingin. Red Magic menyebutnya sebagai Ice 6.0 Cooling System. Disinilah keunikannya si Red Magic ya. Dia pakai kipas dalam bodinya dan katanya ini sampai 20.000 RPM putarannya. Tapi itu kipas kecil memang ya. Nah, tapi nggak cuma itu. Jadi komponen pendinginnya juga ada graphite sheet, di situ ada vapor chamber, liquid cooling, ada thermal gel atau mungkin thermal paste sebenarnya ya. Lalu ada internal turbofan tadi, lalu ada copper foil, ada cooling air conduct ya tentunya ya untuk mengarahkan udaranya, dan dia menggunakan aircraft aluminium yang jadi back covernya. Oh, tentunya itu untuk versi yang Pro. Kalau yang versi 6 itu cuman glass aja ya. Untuk pengaturan kipas kita bisa masuk ke dalam menu settings cooling fan. Di sana kita bisa atur modenya, ada intelligent mode, ada fast. Dan kalau fast ini putarannya kenceng ya, dan efek sampingnya memang lebih kedengeran aja di kuping, tapi ya nggak ada masalah sih kalau pakai headphone juga ya. Kalau kita pakai intelligent, dia akan menyelesaikan berdasarkan suhu CPU. Jadi kalau misalnya lagi nggak terlalu panas ya kipasnya ya muter pelan aja atau bahkan mati. Kalau default saat kita masuk ke dalam game space, kipas ini juga otomatis akan aktif, kayak udah langsung siap-siap aja mau nge-game nih, gue puter kipasnya gitu ya. Nah untuk melihat seberapa efektifnya cooling ini kita akan bahas di bagian pengujian. Untuk sensor ini cukup lengkap, ada G-sensor, electronic compass, gyroscope, proximity, ambient light sensor, ada sensor hub dan lain-lain di situ ya. Untuk konektivitas dia udah 5G, tentunya 888, dia 5G ready dan dibuka di sini. Tapi kita belum tes karena versinya masih versi awal banget ya. Dan nanti kita akan tes kalau udah dapat versi resminya. Kemudian untuk WiFi dia udah WiFi 6E, 6E ya, 2x2 MIMO, lalu Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi hotspot atau Wi-Fi sharing juga bisa, USB OTG juga bisa. Dan seharusnya untuk versi Indonesia itu akan bisa display output. Iya dong, harus bisa ya. Nah sekarang mari kita bahas mengenai si Pro Shoulders Trigger 3.0. Untuk pengaturan tombol ini kita bisa lewat overlay game space, tinggal atur posisi tombol-tombolnya mau di mana, lalu trigger siap digunakan. Tombol ini juga memiliki fitur haptic feedback, jadi ada sensasi getarnya saat ditekan ya. Responsifnya itu juga luar biasa banget, nggak berasa ada delay. Ini tentunya berkat touch sampling rate yang tinggi banget sampai dengan beratus-ratus Hz, 400 Hz kalau nggak salah ya. Nah untuk player game shooter akan happy banget dengan fitur yang ini. Bikin mainnya tambah nyaman, bukan tambah jago ya. Kalau jago itu urusan masing-masing ya.
ya. Kemudian ada game space di sini untuk gaming juga. Dalam menu gaming ini kita bisa melakukan berbagai pengaturan seperti on off turbo fan, on off RGB LED strip, lalu ada tampilan utama di mana kita bisa melihat daftar game yang sudah terinstall dan bisa kita custom tampilan covernya mau seperti apa. Di sebelah kanan atas ada external device library untuk pengaturan aksesoris-aksesoris buatan Red Magic seperti dual core cooler, ice dock dan lain-lain. Tapi sayangnya kita belum tahu apakah akan masuk resmi ke Indonesia itu ya. Lalu di pojok kanan atas ini kalau kita klik kita akan masuk ke Game Space Center di mana kita bisa lihat ada summary. Ini adalah dashboard untuk memantau informasi bermain game kita secara harian atau mingguan. Kita bisa lihat totalnya udah main berapa jam dan apa aja yang paling sering kita mainkan. Lalu ada Red Magic Time. Di sini kita bisa lihat hasil screenshot yang udah dirapikan berdasarkan game. Jadi kalau kita lihat galeri kan biasanya campur-campur tuh screenshotnya ya. Kalau ini file managementnya jadi lebih rapi aja. Kemudian ada record settings. Di beberapa game yang udah support, saat kita main game, screen recording akan aktif secara otomatis. Jadi kita bisa lihat langsung replay game kita. Siapa tahu ada momen-momen kemenangan yang mau diabadikan ya. Jadi nggak perlu takut kalau lupa ya, selama fitur ini sudah diaktifkan sejak awal. Kemudian ada net settings untuk pengaturan jaringan. Ada general settings untuk mengatur hal-hal lain seperti lampu RGB, brightness dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau kalian bingung cara pakai fitur tertentu, ada menu help di mana kita akan dipandu secara visual untuk memakai fitur-fitur tertentu. Terdapat juga fitur-fitur pendukung game dalam bentuk overlay yang bisa kita akses secara gampang dengan cara slide dari samping layar. Di dalamnya kita lihat fitur-fitur seperti game enhancement, ini untuk mengatur mode performa, ada auto, GPU turbo, CPU turbo, ada super performance. Paling gampang sih pilih super performance aja, biar performance-nya langsung mentok aja situ ya. Lalu untuk pengaturan shoulder triggers ya, shortcut aplikasi ini berguna untuk membuka app dalam bentuk Windows kecil di situ supaya kita bisa tetap multitasking tanpa menutup gamenya. Ada parameter CPU, GPU, network speed dan pengaturan brightness juga di sini. Pengaturan refresh rate kita bisa langsung pilih dari sini tanpa harus keluar dari game. Lalu ini ada on off turbo fan ya, ada small Windows hang up yang berfungsi untuk membuat si game yang jadi floating window kecil gitu. Lalu ada makro untuk merekam perintah-perintah, ada 4D shock untuk game yang mendukung seperti PUBG Mobile. Kita bisa membuat si smartphone bergetar setiap kali ada action. Contohnya saat nembak, saat kena tembak, atau bahkan saat ada suara tembakan sesuai dengan arah jadinya ya. Jadi misalnya ada musuh di kanan lagi nembak, area di smartphone sebelah kanan yang ikut bergetar. Asik nih. Ini on-off charge separation, itu bisa dari sini ya, bisa dipilih dari menu yang ini. Lalu ada blokir notifikasi, ada screen hang up untuk mematikan layar. Tapi si game tetap berjalan ya. Misalnya lagi mau AFK dulu nih, lagi grinding di game pakai makro, bisa juga nih. HP bekerja dalam layar mati, jadi baterainya tetap lebih awet. Lalu ada super snap untuk screenshot atau screen record. Ini ada FPS counter, jadi kita bisa lihat FPS sembari ngegame. Nah, fitur-fitur seperti ini sebetulnya yang membuat pengalaman antara smartphone gaming dengan non-gaming itu jadi berbeda ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian benchmark ya. Dalam benchmark ini kita sederhana aja, kita hanya melihat bagaimana hasilnya tanpa kipas versus pakai kipas dalamnya, apakah efektif atau enggak ya. By default di beberapa benchmark seperti Antutu, kipas akan otomatis nyala. Dan kalau mau dimatikan tinggal pencet tombol yang ada di panel quick setting. Oke, suhu ruangan itu pakai AC tentunya ya, sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius. Antutu 8 kita bisa lihat bahwa tanpa kipas dengan pakai kipas ada perubahan tapi nggak terlalu banyak sih sebetulnya ya. Dan untuk Antutu 9 ya, ini masih beta tapi kita iseng tes dan fan-nya otomatis nyala aja di situ ya. Untuk skor udah hampir 840.000. Lagi-lagi skor yang cukup besar ini ya. Untuk Geekbench 5 kita bisa lihat ada perbedaan di multi-core-nya yang meningkat lumayan sih, tapi nggak terlalu signifikan juga. Ya, tapi adalah peningkatan. Sementara untuk GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p kita lihat ya nggak ada beda, mirip-mirip aja. Di T-Rex Offscreen juga sama aja, kita lihat nggak beda, itu beda 1 fps, anggaplah nggak beda ya, cuman variasi doang, variasi pengujian doang. Nah, selalu ke 3D Mark Wildlife Stress Test ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada sedikit perubahan antara tidak pakai kipas dengan pakai kipas dihidupkan. Stability-nya meningkat sekitar 2% di sini. Lumayan ya, ada peningkatan sedikit di stabilitas ya. Untuk throttling test selama 30 menit kita juga lihat bahwa ada peningkatan dengan pakai kipas tapi cuma 1%, tipis sih sebetulnya di sini.
Oke, kita langsung aja nyoba game. Ya, ini pertama kita pakai Genshin Impact dulu. Mode performanya adalah Super Performance di smartphone-nya. Settingnya highest 60 FPS. Skenarionya jalan-jalan di WM Mondstadt Liyue ya, dengan durasi sekitar 30 menit. Kita lihat ya, pertama-tama tanpa kipas kita dapat performance average sekitar 55 FPS. Ini gila sih, tanpa kipas aja dia ngegas terus. Sampai menit 30 tetap kencang. Throttling sih ada, tapi penurunannya cuma sebentar. Itu pun cuma ke 40 FPS, lalu nggak lama dia langsung naik lagi ke kisaran hampir 60 FPS. Stutter kecil selalu ada memang ya, bahkan di PC pun masih tetap ada. Jadi itu wajar, itu emang dari gamenya aja. Nah sekarang kalau pakai kipas gimana? Dari segi frame rate nggak terlalu jauh beda, rata-ratanya sih di 56 FPS ya, naik cuma 1 FPS doang. Ya adalah perubahan sedikit-sedikit di situ. Nah kalau kita pakai cooler Peltier gimana? Tancap aja nih cooler Peltier ya, tempel di situ. Nah, naik langsung lumayan jauh dari 55 tadi ke 56, sekarang ke 58 FPS rata-rata. Dan kestabilan juga meningkat, main gamenya juga terasa lebih nyaman lagi. Jadi udah nyaman dibikin lebih nyaman lagi kalau pakai yang satu ini. Nah kalau kalian nanya kalau settingannya lowest 60 FPS gimana? Tanpa kipas sama pakai kipas sama aja, 60 FPS hampir rata di situ. Ya memang sih kalau mau main yang paling kencang ya pakai itu aja. Tapi kan Genshin Impact kayaknya enak ya kalau ada eye candy-nya sedikit ya, kualitas gambarnya ditinggiin gitu, lebih enak. Nah berhubung masih di Genshin Impact, sekali aja kita coba siksa lagi dengan main game pakai screen recording. Settingnya bisa seperti ini ya. Nah untuk contoh hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, untuk game selanjutnya kita uji sekilas aja pakai mode performanya Super Performance plus kipas dinyalakan. Honkai Impact 3 settingnya rata kanan, hasilnya di scene terberat hanya drop ke 30-40 FPS kalau lagi main. Tapi scene-scene lainnya dia 55-60 FPS. PUBG Mobile opsi settingnya adalah maksimumnya ada di smooth 90 FPS, HDR Extreme atau Ultra HD Ultra ya. Ini catatan ya, kalau hadirnya opsi setting lebih tinggi tergantung developernya aja sih sebetulnya. Dulu pas awal-awal smartphone Snapdragon 88 muncul ya setting kebuka juga masih rendah, sekarang udah bisa naik tinggi. Oke, game kayak gini asiknya kalau pakai frame rate yang lebih tinggi, jadi kita coba di smooth 90 FPS. Hasilnya ya 90 FPS, lancar. Ya kalau dilihat dari FPS counternya penurunan FPS itu cuma sampai ke 85 FPS doang. Jadi si smartphone ini masih overkill banget kalau setting grafisnya di smooth. Harusnya emang ada setting lebih tinggi lagi sedikit, tapi sudahlah, udah oke banget bisa jalan 90 FPS. Untuk gyro aman banget dan responsif banget gyronya. Dan berkat touch sampling rate yang tinggi, bidikan jadi lebih presisi. Asik deh pokoknya. Bukan berarti saya jago nembak, bukan. Dianya membantu kita lebih presisi. Lalu kita tes standoff 2. Settingnya rata kanan, FPS di 120. Menariknya salah satu game tembak-tembakan multiplayer online yang opsi settingnya langsung dibuka semuanya ya, ini ya. Jadi nggak pakai dikunci-kunci. Hasilnya fluktuatif di 110-120 FPS, tapi lebih sering 120 FPS. Ini mantep benar. Lalu Dead Trigger 2, setting defaultnya langsung 165 FPS. Saat dicoba hasilnya emang masih fluktuatif, tapi bisa jalan di 150-160 FPS. Kadang-kadang turun ke 110-120 FPS. Tapi kalau kalian nggak pakai FPS counter, kemungkinan besar kalian nggak ngerasain bedanya. Tetap aja rasanya di atas 100 frame per second. Mantap ini. Black Desert Mobile, settingnya mentok kanan, hasilnya sayangnya masih tetap dikunci di 45 FPS saat ini. Jadi ya visualnya keren, tapi ya 45 FPS aja di situ ya. League of Legends Wild Rift, setting grafisnya di ultra, efek semua nyala, frame rate di 90, hasilnya adalah 90 FPS, lancar, enteng banget ya, terlalu enteng. Dia udah siap 120 FPS harusnya ya. Real Racing 3, hasilnya adalah 165 FPS, mulus, lancar, luar biasa. Drop FPS-nya nggak terasa, serendahnya paling sekitar 155 FPS doang ya. Lalu Injustice 2, hasilnya juga 150-165 FPS. Luar biasa, smartphone ini kompatibel dengan banyak game ternyata.
Sekarang kita beralih ke Minecraft. Setting render distance-nya ada di 20 chunk. 20 chunk ya. Hasilnya fluktuatif di 100 sampai 120 fps. Ini setting yang udah paling pas. Kalau kita naikin ke 24 chunk udah terlalu berat. Padahal kan gamenya kotak-kotak doang ya. Tapi bebannya ini bisa luar biasa kalau kalian mau render distance-nya kelihatan bagus banget. Ya, kemudian sekarang kita pindah ke Subway Surfer. Game yang akan enak sekali kalau layarnya refresh rate-nya tinggi. Nah, refresh rate 165 Hz dia jalan di 160 sampai 165 fps. Enak banget ini, mantap. Temple Run 2, games jenis juga. Hasilnya kita bisa dapat lagi-lagi 160 sampai 165 fps. Enak banget ya. Ya, jadi kalau simpulannya untuk gaming ya seperti yang kita lihat semua game dilibas dengan setting rata kanan. Frame rate-nya juga tinggi di sebagian besar game-game populer. Kalau untuk pilihan game 165 fps emang masih terbatas, tapi itu bukan masalah ya. Kalau kalian nggak hidupin frame counter juga kalian nggak akan merasakan, tapi taunya udah tiba-tiba kok ini butter smooth ya, licin-licin mulus lancar gimana gitu. Karena dia akan jalan di 60 sampai ke atas kalau emang diizinkan oleh gamenya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian suhu ya. Untuk tes suhu gaming kita pakai Genshin Impact selama 30 menit, Wi-Fi hidup, brightness 50%, dengan suhu ruangan ber-AC sekitar 25 derajat Celcius. Kita mulai dari yang enteng dulu ya. Genshin Impact 30 menit tanpa kipas, pakai lowest 60 fps. Ya, tanpa kipas, layar tuh titik terpanasnya di 47 derajat Celcius, sementara bodi belakang titik terpanas di 44 derajat Celcius. Sementara itu Genshin Impact 30 menit dengan kipas dihidupkan, lowest 60 fps ya, setting yang enteng ini, layarnya tuh turun ke 45 derajat Celcius suhunya, dan bodi belakangnya turun dari 44 ke 42 derajat Celcius. Oke, ini asik banget. Nah, sekarang mari kita gas ke setting highest 60 fps ya. Lagi-lagi Genshin Impact 30 menit tanpa kipas ya. Layar itu titik terpanasnya bisa mencapai 57 derajat Celcius. Ingat ya, Snapdragon 888. Lalu bodi belakang titik terpanasnya bisa mencapai 53 derajat Celcius. Kalau pakai kipas, ya turun dong, pasti di layar turun dari 57 ke 54 derajat Celcius. Sementara itu di bodi belakang ya turun juga sampai ke kisaran 50 derajat Celcius, turun 3 derajat dari tanpa pakai kipas. Ya, jadi si kipas nih kalau dihidupkan memang menurunkan suhu jadi lebih rendah, tapi di setting yang satu ini tetap di atas 50 derajat Celcius ya, tetap panas juga. Jadi gimana kalau kita pasang peltier? Ya, tanpa kipas dengan cooler peltier, karena tempat kipas ini kan sebetulnya kalau kita tarik garis lurus itu ada di posisinya prosesor. Jadi kalau kita pasang peltier di situ ya kipasnya terhambat. Jadi kita pakai peltier aja. Titik terpanas di depan layar berubah jadi 46 derajat Celcius. Sementara itu di bodi belakang titik terpanasnya turun ke 40 derajat Celcius. Nih baru mantep ya. Ya, efek dari bodi aluminium dari si versi Pro ini kayaknya juga ya. Jadi kalau kita kasih pendinginan yang model peltier langsung efektif di sini. Jadi bisa dilihat ya, suhu segini emang sangat wajar untuk sebuah smartphone gaming karena performanya emang digas terus. Harus diingat juga ya, suhu ruangan sangat mempengaruhi suhu si smartphone juga. Semakin panas ruangannya, semakin tidak efektif pendinginannya. Jadi diusahakan kalau main tuh di tempat yang adem kalau pakai smartphone gaming. Oke, sekarang mari kita tes baterainya. Video playback 1080p, layar 165 Hz tetap dihidupkan, katanya kan adaptif ya, bisa naik turun. Dan ternyata hasilnya memang cukup bagus di 17 jam 5 menit. Ini lumayan sih sebetulnya. Ingat, ini 165 Hz ya. Kemudian Genshin Impact 30 menit Wi-Fi lalu brightness di 50%. Kalau kita pasang lowest 60 fps tanpa kipas itu dia turun 18% per 30 menit. Lowest 60 fps pakai kipas dia turun 19% per 30 menit. Lah, cuma beda 1% doang. Mending pakai kipas aja ya. Lalu kalau kita highest 60 fps tanpa kipas itu turun 28%. Gila. Lalu highest 60 fps pakai kipas turunnya juga 28%, kurang lebih sekitar 28% selama 30 menit. Wow, mode gaming ini efeknya luar biasa jauh ternyata. Dan mesti dihargai bahwa kipas ini ternyata makan power kecil sekali ya. Nah, oke, kalian bisa lihat kalau kita mau pakai performance yang luar biasa tingginya kok kayaknya boros. Tapi tenang, kan ada charge separation yang kita bisa setting mentok kanan, colok dia, baterai tetap aman. Karena dalam charge separation ini si baterai nggak di-charge, powernya langsung ke sistem. Ini nggak merusak, ini seperti laptop aja jadinya. Oke, kalau kita bicara charging,
pakai charger bawaan gimana? Ya, 0 sampai 50% kita butuh waktu 33 menit. Sementara untuk full sampai 100% kita butuh 1 jam 12 menit. Ini dengan charger 30 watt bawaannya. 1 jam 12 menit. Biasa ya, kencang biasa gitu. Oke. Kebetulan kita punya charger GAN 55 watt yang dari Xiaomi. Kita tancap yuk. Oke, hasilnya 0 sampai 50% itu hanya butuh 22 menit. Sementara untuk 0 sampai 100% hanya butuh 38 menit. Nah, ini baru kencang. Ya, dia emang kompatibel dengan charger-charger kencang seperti GAN charger 55 watt dari Xiaomi juga. Kemudian untuk harga, ya untuk pre-order dia mulai dari tanggal 12 Juli 2021 dan kalian bisa cari ya, resminya itu ada di tokonya si Red Magic Official di salah satu marketplace ya. Harga khusus launching Red Magic 6 yang 12.128 itu ada di 9,5 juta. Lalu harga khusus launching Red Magic 6 Pro 16.256 Silver itu di 11,5 juta. Ada free gimmick dan promo-promo menarik lainnya juga di sini ya. Ini masih dalam masa pre-order saat video ini dibuat. Jadi ya buru-buru aja kalau kalian memang tertarik. Nah, hal yang perlu diperhatikan tuh apa aja misalnya ya. Oke, storage, pastikan kalau kalian milih yang harga 9 jutaan, pastikan apakah 128 GB itu cukup atau tidak, karena tidak bisa ada ekspansi, nggak bisa masang di tempat lain ya. Dan kalau kami sih lebih prefer varian yang 11,5 juta. Nambah 2 juta dapatnya lebih gede di RAM, lebih gede di storage 2 kali lipat. Ya, kalau buat kami sih itu menarik. Lagian dari mana 16 GB ya hari gini di 11 jutaan? Nah kemudian berikutnya lagi yang mesti diperhatikan adalah tidak ada IP rating ya tentunya ya. Jangan sampai kena air ya, nggak bagus kalau kena ciprat-ciprat atau kecemplung apalagi ya. Dan bobotnya 220 gram, jelas bukan smartphone yang ringan. Kemudian kita emang belum tes kamera secara lengkap, tapi ya yang jelas ya kita bisa simpulkan bahwa Red Magic 6 dan 6 Pro ini tidak memiliki kamera terbaik untuk smartphone gaming 2021. Itu yang jelas ya. Nah terkait desain ini masalah selera. Sebagian orang mungkin suka banget dengan desain gaming, ada yang nggak suka banget dengan desain yang terlalu gaming banget ya. Ya jadi ini tergantung kalian sukanya seperti apa. Lalu baterainya memang boros untuk gaming, tapi ingat ya ada fitur tadi yang bisa pakai charger tanpa ngerusak baterai. Kemudian haptic feedback, ini rasanya agak kurang berkualitas kalau haptic feedbacknya. Ini tentunya haptic feedback yang untuk ngetik gitu ya. Nah kemudian untuk speaker tidak dual front facing, jadi ada potensi salah satu speakernya bisa ketutupan sama tangan. Dari sisi kelebihannya kita bisa lihat performanya monster. Semua game setting rata kanan lancar. Cooling sistemnya canggih dan cukup efektif. Akan lebih sempurna lagi sih kalau kalian bisa pakai cooler Peltier. Tapi ingat ya, ini yang versi Pro yang dites. Jadi Peltier itu akan efektif di versi Pro. Kita belum ngetes yang kalau versinya yang glass semua di belakang, kita nggak tahu. Desain keren. Speaker stereonya cukup oke di sini. Headphone jack masih ada, layar AMOLED 165 Hz dengan kualitas yang baik dan konsisten di berbagai refresh rate dan berbagai brightness. Fitur gamingnya cukup lengkap, ini mantep banget. Chargingnya cukup oke, dan kalau kalian punya charger yang kencang, ini bisa mantap banget. Dan dia juga punya fitur charge separation, punya Pro Shoulders 3.0 ya. Lalu dia juga 5G ready, walaupun memang belum kita tes sih di Indonesia apakah dia bisa jalan di Telkomsel dan Indosat, kita belum cek. Jadi anyway, selamat datang ke Indonesia, Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro. Kalau lihat dari performanya untuk gaming dan fitur-fitur gamingnya, yang dua ini bisa jadi pilihan yang sangat unik dan cukup terjangkau ya. Dan jelas menarik untuk para gamers. Apalagi yang versi Pro. Kapan lagi nemu Snapdragon 888 16 GB di harga segitu dengan performa, dengan fitur yang luar biasa seperti ini. Saya Deddy Irfan, jaga TV. Tar dulu. Oh ya, saya baru ingat. Kalau kalian mau giveaway ya, ada dari Bukalapak. Dan hadiahnya itu adalah smartphone loh. Jadi cek deskripsi ya. Cek cara ikutannya.